A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita bahas tentang merasa dikitipi. Maka hari ini saya ngajak diri saya dan kita semuanya untuk kembali lagi review bahwasanya kemarin saya bilang kan, niat yang benar akan menghasilkan sesuatu yang besar. Betapa pentingnya jaga niat itu. Lihat ya, di kalimat yang kemarin itu, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ada dua janji dari Allah terhadap sesuatu yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Sebenarnya kan kalau bicara dimensi waktu kita itu cuma dua yang bisa langsung dirasakan. Karena kalau besok akan gitu, kita tidak bisa tebak. Tapi kalau yang sudah, itu kita bisa pilih cara meresponnya. Apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, itu masih awam-awam gitu. Tapi yang sedang kita alami saat ini dan yang sudah terjadi, itu ada cara meresponnya. Boleh percaya, boleh tidak, apa yang kita lakukan hari ini sangat menentukan apa yang terjadi di masa akan datang. Maka Allah bilang, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Langsung dijawab dengan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Hari ini kita di juz 27. Betul? As-sabi wal ishrun. Beberapa kawan-kawan ngobrol konsultasi gitu, ada rasa kesal, ada rasa dongkol ketika sudah menyampaikan berulang-ulang kepada orang itu belum paham-paham. Nah, ternyata kita juga belajar, kita sudah menyampaikan berulang-ulang. Ternyata hidayah itu adalah anugerah, hidayah itu pilihan. Coba buka hari ini, kita bahas. Biasanya saya bahas terpotong-potong gitu. Nah, ini kita bahas Az-Zariyat 51 ayat 55 dulu. Az-Zariyat turun di Mekah. Surat ke-51 ayat 55. Ayat ini jadi tadabbur saya beberapa bulan terakhir ini. Dan saya coba kirim sinyal gitu, ada ndak yang nangkap. Maka teman-teman yang hari ini di posisi wakil pengasuh atau apapun posisi itu, hari ini ingat-ingatlah bahwasanya Az-Zariyat 5155 ini menjadi energi kuat gitu.
Di situ saya pun merenung untuk tidak berekspektasi lebih kepada makhluk, karena nanti ujungnya kita sudah sama-sama tahu pasti kecewa. Ad-Dzariyat 5155 ini Allah kakak mengingatkan kita tentang pentingnya meluruskan niat. Karena tadi saya bilang niat yang benar menghasilkan sesuatu yang besar. Berapa banyak orang yang niatnya buruk, niatnya salah, itu akhirnya ujungnya hancur. Memang di awal packagingnya tuh bagus gitu, naik ke atas, endingnya berubah. Ada orang yang grow gitu pelan, tapi naiknya signifikan. Ad-Dzariyat 5155 ini sampai Allah bilang wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah memberikan peringatan, sampaikan terus tentang Quran, ya kan? Sampaikan terus tentang ayat sholat nak, ayat sholat ba, ayat sholat bang, ayat sholat ka, istri, pasangan, anak, terus aja berbuat baik. Tidak mudah, iya, karena harganya surga. Kasih tahu pasangan, kan saya sudah sering bilang ujian terberat biasanya datang dari orang terdekat. Tapi pertolongan Allah yang paling besar justru datang dari ujian-ujian yang terberat juga. Habis ujian berat biasanya ada pertolongan. Apakah sudah bagus jaringannya? Emang tolong kondisikan jaringannya. Nanti kita beli gak jaringannya nih ya. Berapa sekilo? Lurus lagi niat kita, bersih lagi hatinya, tanya lagi ke dalam, apa niat aku berbuat ini? Kenapa dalam perjalanan hidupku belum terasa dampaknya, belum terasa kebaikannya? Cek lagi, untuk siapa aku berbuat? Itu kayaknya materi kalau aku keliling Indonesia pun tidak habis-habis tuh. Untuk siapa aku berbuat? Antum jangan pernah berpikir bahwasanya dalam perjalanan itu semua akan berjalan sesuai dengan yang antum inginkan. Apakah antum akan menghadapi orang-orang baik saja? Tidak. Nih, saya kasih tahu, ini udah lama saya pernah sampaikan. Ini materi-materi jauh dulu. Ingatkan lagi aja. Setiap kebaikan pasti ada musuhnya, Pak. Setiap kebaikan pasti juga ada penolongnya. 5 musuh kebaikan. Yang nomor 5, hawa nafsu yang menipu. Tadi dari awal saya bilang lurus niat. Dalam perjalanan waktu kena goyang. Ada lagi yang gak suka. Hawa nafsu yang menipu ini teman-teman adalah sebuah pola di mana antum kegoyang. Tujuan antum tuh A gitu. Tiba-tiba dalam perjalanan bisa berubah jadi C, D, E, F. Sehingga yang tadinya jadi amal soleh berubah jadi amal salah. Ini iblis yang kacau. Niat pengen berbagi malah jadi riya. Niat pengen posting kebaikan, syiar malah jadi ujub. Itu namanya hawa nafsu yang menipu. Tadinya pengen berbagi inspirasi, tapi berubah jadi pamer. Siapa yang paling tahu? Kita. Hawa nafsu yang menipu inilah perlu al-isti'adzah, minta perlindungan. Ya Allah, semoga lurus niat hamba, semoga bersih hati ini. Kalau ingat-ingat Allah tahu isi hati itu, Masya Allah, kita akan sangat berhati-hati. Seperti kemarin ada kalimat siapa yang tunanetra, Ibu Putri Aryani. Dia bilang, saya memang tidak bisa melihat dunia, tapi dunia melihat saya. Kalau kita lanjutkan kalimatnya, saya tidak bisa lihat Allah, tapi Allah lihat saya.
Apa kalimatnya? Saya tidak bisa lihat Allah, tapi Allah lihat saya. Itu ihsan. Itu yang akan bikin antum tetap baik walaupun dalam kondisi sepi. Itulah level tertinggi dari orang yang beriman. Saya tidak bisa lihat Allah, tapi Allah lihat saya. Saya akan tetap sedekah, saya akan tetap istighfar, saya akan tetap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saya akan bertanya-tanya juga gitu dalam diri saya, amalan mana lah yang kira-kira diterima Allah? Amalan apa yang bisa aku tambah lagi hari ini? Allah bangunkan saya di hari Senin ini, Allah pengen saya nambah amal soleh. Apa yang kira-kira bisa saya lakukan? Lillahi ta'ala. Apa tanda-tanda lillah? Saya jelaskan banyak. Lillah itu artinya tidak pamrih, lillah itu artinya tidak pamer, lillah itu artinya bahagia, lillah itu artinya senang. Hawa nafsu yang menimpa, tidak mempan, main di dalam, berkecamuk dalam diri, masuk lagi, harus diganggu dengan syaitan. Ingat syaitan itu dua makhluknya, satu jin, yang kedua manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ngapain tuh boy keliling-keliling boy? Ninggalkan anak istri itu apa? Nanti balik lagi dia ke yang nomor 5. Kalau tidak ada ente tidak bisa roadshow. Karena ada mobil ente tuh lagi bisa keliling-keliling Kalimantan Barat ini. Coba tak ada mobil ente. Bilang setan kau tuh. Nanti tak? Kalau tepuk yang baju hijau tak makan itu dari malam. Jawab jujur, ujian terberat yang mana? Jin atau manusia? Antunya manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia akan kacau. Kalau setan berbentuk jin itu dikasih ruqyah hilang. Tapi kalau setan berbentuk manusia, dia datang ke rumah antum bawa roti. Kenapa pula abang ini datang ke rumah saya nih? Aku nih mau ngomong sama kau. Aku nih kasihan sama kau. Ngomong kayaknya betul, tapi setan penghasut. Dan informasi yang sampai ke kita, antum jangan langsung telan bulat-bulat. Ini saya juga mau ngasih tahu sama antum, terutama pemimpin-pemimpin kita nih, jangan jadi orang bodoh. Pluto tuh jangan jaga lama-lama. Udah pakai jas, masa penampilannya udah ustadz, udah outfit udah keren, kelakuan macam hantu. Kalau dengar informasi, filter dulu, jangan langsung terima bulat-bulat. Siapapun yang ngomong, atau lihat dulu ini orang siapa. Kan udah saya kasih tahu tanda-tanda teman musuh, tanda-tanda kawan musuh tuh, dia akan jelekkan orang lain di depan antum. Hati-hati, nanti dia akan jelekkan antum di depan orang lain. Karena otak dia tidak ada yang lain kecuali satu, kepentingan. Apa otaknya? Nah, nafsu manusia 3. Nafsu manusia itu 3. Ini saya sederhanakan ya. Kalau pakai bahasa Arab nanti malah bingung. Nafsu manusia itu 3. Nafsu seks, nafsu makan, dengan nafsu kebanggaan. Apa? Nafsu seksnya, nafsu biologis, ya kan? Yang kedua nafsu makan. Makanya konten-konten berbau-bau makanan tuh tetap banyak followernya. Ada yang halal haram hantam, ada yang memang diseleksi. 3, nafsu apa? Nafsu kebanggaan, pride. Dia perlu dimention namanya. Nah ini yang saya bilang orang yang sakit jiwa. Nah sekarang namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Orang ini kehilangan nama, kehilangan jabatan, kehilangan. Dulu ada namanya post power syndrome. Kondisi di mana seseorang tuh sudah punya jabatan, sudah punya pengaruh, sudah hebat, sudah di atas, tiba-tiba kena buang. Persis kayak Khalid bin Walid. Umar bin Khattab bilang, aku mau pecat Khalid. Sahabat di sekitar itu menghasut, tanda kutip, mengatakan, kenapa pula kau dipecat? Sama Umar, kau tidak salah Khalid. Khalid karena lillah. Jawabannya santai sekali. Apa kata Khalid? Aku akan tetap perang.
Jadi panglima atau jadi tentara. Tidak ada urusan aku dengan jabatan. Aku ini perang untuk Allah, bukan untuk umat. Selesai. Tidak bisa diganggu. Kita yang hari ini jadi komandan-komandan nih, yang hari ini jadi wakil pengasuh direktur tuh, ya kan? Saya kalau ikutkan gaya asli sudah sampaikan di masjid dan di Senin kemarin. Bung Ben sama Tok Ya yang nyabar-nyabarkan. Karena Tok Haji tunggu Tok Haji kasih budak-budak Tok Haji. Kok ikut gaya aku sih bilang Tok Ya, Bung Ben, kasih satu-satu budak-budak nih. Ada kebertahapan. Dan saya juga belajar dari perang Uhud gitu. Ketika ada pasukan yang termakan hasutan atau terprovokasi, itu juga baik. Kenapa? Kita jadi tahu, oh segini kualitasnya, berarti telinganya belum tebal, nggak bisa jadi pemimpin. Pikir kok. Paham? Waktu perang Uhud, kan ada sebagian yang bertahan kan. Salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu bertahan sampai detik akhir, tidak bergeser dia. Tapi sahabat-sahabat yang lain turun, kemakan omongan, KO, kemakan omongan. Antum tidak bisa jadi pemimpin kalau masih mudah termakan omongan. Datang satu informasi, filter dulu sebentar, itu namanya kecerdasan mendengar. Antum dikasih Allah telinga 2. Setan yang menyesatkan. Ini nomor 4 saya mau bahas. Berbentuk jin dan manusia. Dengarkan dari 2 sisi. Siapa fulan ini? Nanti antum pasti kalau antum berdoa sama Allah, yang antum lakukan lillah, yang antum lakukan ini betul-betul lillahi ta'ala, antum akan paham dan ngerti mana musuh, mana kawan. Pasti dikasih furqan sama Allah. Pasti. Oh antum belum. Oh, kau nak nasihat aku ya. Oh, kau pasti bisa rasa. Oh, hati itu kan tidak bisa bohong. Maka zabal fuadu. Hati itu tidak bisa bohong, tidak bisa juga dibohongi. Kenapa hati bisa? Kenapa kok ada orang bisa dibohongi, bisa diprovokasi, bisa dihasut, bisa ditipu? Karena dia pun sejenis. Jadi yang datang sampah, yang diajak ngomong sampah, ya jadilah. Kok cocok. Antu ketemu antu, pastilah jadi. Kalau betul-betul niatnya lillah karena Allah, antum pasti tahu ini orang tulus, ini orang modus. Silaturahim harus tetap. Apa kabar? Sehat bang, panjang umur, murah rezeki. Wajib doakan yang baik-baik. Tapi untuk ada dalam barisan inti, oh nanti dulu bos. Saya udah kasih ultimatum berkali-kali kan, Juli. Ini kemarin alasannya kan Idul Adha. Memang saya mesin ini memang belum panas. Ramadan tuh alasannya Ramadan. Nanti Lebaran libur, ya kan? Habis Lebaran nih Idul Adha, oke, ndak kita gas. Selesai Idul Adha dari sembelih semua binatang-binatangnya tuh, ya udah keluar darah semua. Ayo kita lari. Kenapa kok nyambung? Dia bilang abang ini yang paling mengerti saya. Begitu juga selingkuhan, orang yang berzina itu gitu. Kok aku gak ketemu kamu sejak lama ya? Cuma kamu yang paling mengerti aku. Ketika kau menikmati yang haram di luar rumah, maka yang halal dalam rumah hilang nikmatnya. Jangan dikira cuma laki-laki yang selingkuh kan. Ini dunia lagi ditunjukkan sama Allah. Pokoknya antum tahu gak, 2023 ini tahun bongkar-bongkar. Tahun apa? Bukan cuma laki-laki kan. Image-nya dulu anak band brengsek. Satu kemarin viral, anak band. Sekarang anak band yang polos, istrinya yang antum belum. Tahu gak kita tuh? Update gak? Gak update Ustaz, alhamdulillah bagus. Berita gak update tapi pelaku. Enggak Ustaz, enggak. Bukan yang di sini. Yang nonton SMK bukanlah. Setan yang menyesatkan.
Saya mau berhenti sampai nomor 4 ya. 3, 2, 1 nantilah bahasnya. Ini dulu. Saya mau kasih tahu sama antum semuanya. Hati-hati kalau ada orang datang tiba-tiba hadir ke rumah antum, terus langsung jelek-jelekan orang lain. Jangan polos-polos, benar jadi orang. 3 syarat jadi pemimpin. Telinga harus tebal telinga. 2, lapang dada. 3, mata yang waspada. Setan yang menyesatkan ini ternyata hari ini dan detik ini berbentuk manusia. Kalau jin, antum baca ya Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu jin langsung keluar. Antum baca aja di tubuh antum nih. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu insyaallah selamat dari al-ain. Selamat dari ini al-ain. Itu kata Rasulullah, kalau misalnya ada satu penyakit yang mendahului takdir, namanya itu al-ain. Itu penyebabnya 2. 1 karena memang tak suka. Yang kedua karena terlalu kaku. Wow, antum nih amazing ya. Maka saya tuh kadang-kadang mau posting pencapaian atau sesuatu tuh di sosmed tuh mikir-mikir. Karena ini al-ain ini pintunya 2. Al-ain penyakit yang disebabkan oleh mata jahat gitu ya. Apa arti al-ain? Diterjemahkannya mata jahat. Apa? Supaya mudah untuk memahami. Mata jahat. 2 penyebabnya. 1 dengki, hasad. Yang kedua terlalu kaku. Insya Allah kalau itu tuh, kalau beliau yang ngomong tuh kena di hati, kena al-ain. Orang ngomong ke kita, misalnya dia bilang, oh kakak itu tuh kalau berdandan tuh langsung cantik, aku jadi pakai itu bagus semua. Jawab, Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Tabarakallah. Kan ada istilah kamera jahat kan. Nah ini al-ain ini mata jahat. Dari mana? Dari manusia yang antum sering posting itu. Makanya nih postingan-postingan saya ini kan, video-video ini Masya Allah, Tabarakallah tuh harus ada deskripsinya tuh minimal. Ya kan? Assalamualaikum. Nih Dan di Instagram tuh Masya Allah, Tabarakallah. Ayo subscribe. Nah, sebelum ayo subscribe, like dan share tuh Masya Allah, Tabarakallah. Ini subscribernya cuma 76.000, tak sampai 100.000. Tapi videonya mudah-mudahan bisa ditonton kemana-mana. Dan itu bagi saya muaf dan indah. Masya Allah, Tabarakallah. Hati-hati. Antum nih luar biasa loh. Public speakingnya keren, begini-begini. Antum ini sumber inspirasi saya. Saya ini banyak belajar dari antum. Terus kita menikmati pujian itu langsung. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Antum proteksi diri antum dengan Masya Allah, Tabarakallah. La haula wala quwata illa billah. Jangan berhenti la haula, la haula. La haula itu artinya tidak ada tuh, tidak ada kekuatan. Sambung la haula wala quwata illa billah. Sama juga aku bilang la ilaha, murtad antum. La ilaha, apa la ilaha? La ilaha itu tiada Tuhan. Enggak paham bahasa Arab. La ilaha itu murtad.
La ilaha illallah. Sambung. Setan yang menyesatkan. Balik lagi ke sini, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasih peringatan, yang bisa dikasih peringatan adalah orang-orang yang mau. Lompat sebentar ya. Lompat sebentar ke Al-Anfal. Saya lagi pakai ayat ini sekarang. Makanya Agustus ini, ayat bulan Agustus nanti ini, saya kasih waktu untuk berbenahkan Juli. Semua divisi, semua amal. Siapapun itu, mau adik seorang ke, mau apa dia adik seorang, tak betul pincang. Ya ayuhan nabiyyu, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Lihat ayatnya. Maka kakak-kakak yang saya bilang yang belum punya jodoh tuh doanya gimana? Ayaman. Ya Allah kasih saya jodoh. Kalau dia perempuan ya, yang ganteng, soleh dan mau. Harus ada kata-kata mau. Masukkan kata-kata mau. Jangan sampai nikah sama orang yang beda keyakinan. Dia antumnya yakin, dianya tak yakin. Itu namanya beda keyakinan. Ya ayuhan nabiyyu, ayo sama-sama baca. Ya ayuhan nabiyyu, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. 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 Nanti ketika antum ngajak lari, di bahasa saya Agustus lari ya, sampai Desember kita lari sama-sama. Akan ada 3 jenis manusia yang nggak bisa ikut lari itu. Akan ada 3 jenis manusia yang nggak bisa ini. Siapa? Orang-orang yang masih tertinggal dengan nafsu seksnya, nafsu biologisnya. Dia belum selesai dengan dirinya. Masih kena dengan konten porno, masih kena dengan onani, masturbasi. Ini anak-anak pondok, hati-hati sayang. Hati-hati anak ya. Saya juga pernah di pondok soalnya. Kita tak bisa bilang Ustaz tak merasakan 10 tahun saya di pondok, tahu apal kejadian apa yang ada di dalam pondok itu, plus minusnya, baik buruknya ada semua tahu. Ya sayang ya, saya ini insan mahat juga gitu. Tahu kelakuan anak pondok kayak apa. Yang lurus tahu, yang hantu tahu. Jangan ajarkan saya cara nipu di pondok, cara kabur, cara bohong. 10 tahun. Dulu waktu mudabir saya bagian keamanan. Waktu jadi musyrif saya jadi ustadz jadi bagian bahasa. Setelah itu jadi suatu. Tapi interaksi dengan anak-anak kelas biasa, kelas intensif, tahu apa masalahnya anak kelas biasa, apa masalahnya anak kelas intensif. Insyaallah ngelotok 10 tahun tuh cukup bagi saya untuk belajar tentang dinamika insan mahat anak pondok. Apalagi 10 tahun terakhir ini masuk di dunia ini dan ngurusin anak pondok ya kan. Orang kan sempat bahkan tuh di level orang yang berilmu juga gitu. Yang katanya Ustadz, ngapain sih Pak beras dikasih ke pondok-pondok? Mendingan kasih ke duafa, kasih ke orang pinggir jalan. Saya enggak jawab. Berarti kurang lebih dari tahun 99 sampai sekarang ini berapa tahun berarti? Coba hitung. 24 tahun saya berkecimpung di dunia pesantren. Baru 24 tahun. Jadi masuk ke pondok tuh kan kayak ribuan. Budak-budak tuh nanya, "Ngapa Ustaz tuh baru dia masuk ke pondok sebentar dia langsung ketemu?" Gitu. Ya kan tadi tuh anak baru saya, baru 24 tahun di dunia pondok. Jadi kalau mau survei titik-titik rawan, titik-titik maksiat, lubang-lubang antu tuh, insya Allah saya tahu lubang antu di mana.
Yang pura-pura cupu ternyata hantu apa? Kan ada tuh santri-santri pura-pura cupu ternyata hantu. Masuk saya nengok, oh ini piring dibuang di sini, nasi sudah gunung, ini udah lebih dari 2 hari disimpan di sini, tidak ada yang bersihkan. Dah WC, nengok dari jauh ya saya. Oh, okay. Nengok pintu WC-nya, nengok kamar, nengok gantungan baju. Masuk situ, mana santri, mana ini lemari baju digantung. Insyaallah. Cara santri kabur. Tahu. Oke, yang ngurus summer camp ini Mas Gian ya. Oh. Tengok betul-betul mata santri. Mana hantu, mana yang asli. Mumpung belum terbang nih Mas, jangan sampai nerbangkan berangkatkan yang hantu. Kadang-kadang kan beberapa santri itu ketemu sama saya tuh, salaman-salaman, saya tepuk pundaknya. TBNT ya, langsung kejut ya. Kapus aku gitu ya. Tiga tadi saya bilang. Ada yang belum selesai dengan nafsu biologisnya, ada yang belum selesai dengan perutnya. Pokoknya yang penting makan, yang penting mukbang, yang penting kulineran. Datang ke satu kota bukannya belajar, bukan ngambil ilmu, wisata kuliner yang dikejar. Pokoknya wisata kuliner. Datang dia ke Pontianak, ke Munzalan, agenda utama wisata kuliner. Memang cuma perut ya otaknya. Maka Kiai Hasan bilang, siapa yang giro atau cita-citanya itu adalah perutnya, maka harga diri orang itu sama bahkan lebih hina dengan apa yang keluar dari perutnya. Jadi man kana himmatuhu li batnihi faqimatuhu ma kharaja minhu. Siapa yang tujuan utamanya, cita-citanya, obsesinya, harapan besarnya adalah perutnya, maka harga dirinya sama dengan apa yang keluar dari. Udah ya. Yang ketiga, pride. Jadi gini, materi saya berapa waktu itu? Masih bulan Juni kan hari ini. Ada hardware. Di sini dari mulai leher, pride. Apa tadi pride artinya? Nafsu makan. Oh. Perut ya, saya kasih tulis perut ya sini. Nafsu biologis, nafsu makan. Ini adalah biologis. Ustaz, kenapa selingkuh tuh lebih enak? Karena memang nafsu biologisnya terpenuhi, plus nafsu setannya. Makanya istri halal tuh jadi tidak ada rasa. Dia mulai menghayal istri yang haram. Apakah itu istri orang ataupun suami orang? Begitu temanya seks atau nafsu biologis, insya Allah dia selamat, dia bisa jaga. Nafsu makan, dia rajin puasa. Dia tidak tertarik sama wisata kuliner, bagi dia sama aja. Makan ini makan itu. Oh Allah, iblis tak berhenti. Ingat tadi saya bilang hawa nafsu yang menipu, setan yang menyesatkan. Dua paket ini, musuh nomor 4 dan nomor 5 ini langsung masuk di zona ini, ngerangsek dia ke sini. Ini namanya kalau dalam bahasa Arab al-jahu. Apa? Apa itu?
eksistensi diri. Apa? Eksistensi diri. Disebut dimension di sini tumbangnya di level prime. Kalau bukan saya nih Ustaz, kalau tak ada saya nih, saya sebagai pengasuh di internal gimana? Ini yang sedang saya perangi, bukan orangnya. Kalau orang, saya akan tetap silaturahim, akan tetap say hello, apa kabar bang, sehat, jauh rezeki, semoga Allah mudahkan. Tapi informasi tentang pride-mu itu, informasi tentang bossimu itu, tahu bossi? Gaya-gaya ngebos tuh, sok-sok jadi bos, perintah sana perintah sini. Ini yang aku mau bantai bisa-bisa. Kalau bahasa dulu di kontak, disiksa. Lailatul Hisab. Apa? Di plaza. Plaza lebih halus. Ini disiksa, Pak. Kalau kata orang Medan, diadab. Azab ketemu dia. Apa yang dibantai? Mental jahat, mental pride. Dan ini apa kakak? Ada di dalam binatang. Semua pride, perut dengan seks. Semua itu ada di binatang. Lihatlah singa, lihatlah apa namanya, ada ikan mungkin yang punya wilayah, buaya yang dia ngerasa dia penguasa, maka dia punya teritorial. Ada yang dengan cara dia marah menunjukkan, ada yang cara dengan cara dikencingin, dikasih tanda gitu, ini wilayah dia gitu, tak boleh masuk orang di sini. Itu binatang. Maka kalau ada manusia yang dijaganya, yang dikuatkannya, yang dipenuhinya hanya pride, kebanggaan, kemudian perut, nafsu makan, kemudian nafsu biologis, maka dia adalah binatang yang pakai jas, binatang yang pakai jilbab. Bisa monyet, bisa kambing, bisa harimau. Dia pakai rompi, pakai sarung, pakai baju koko, naik mobil Alphard, Innova gitu, mobil begitu. Karena hari-harinya hanya untuk memenuhi 3 itu aja. Pride, nambah follower, nambah eksistensi, nambah terkenal, itu di situ levelnya. Jadi dia udah tidak penting lagi tuh, bukan lagi cari duit, duit dia udah cukup. Tapi dia lagi memenuhi pride-nya, maka dia perlu atribut. Nah, sunnatullah memang, makanya saya kasih juga kan pin. Ini ujian kan pin ini. Bisa jadi baik, bisa jadi hantu pakai ini. Pangkat sini. Tertipu sama casing. Casing yang dititipkan, label komandan. Nih Bang Budi nih, di dunia itu kan, abang di dunia ada yang melatih, ada salah satu, saya tidak sebut institusinya, salah satu senior abang. Di situ melatihnya 2. Saya ketemu sama beliau di depan masjid, saya bilang, Pak, Bapak Allah titipkan, tahu tidak apa artinya melatih? Dia geleng kepala. Kalau itu pangkatnya apa sih? Melatih 2 tuh? AKBP tuh? Oh, kesebut jadi. Ya. Begitu beliau sebutkan 2 melatih itu, saya kan tidak tahu, betul-betul tidak tahu. Saya tahunya bintang tuh dia, ini jenderal kalau bintang gitu. Kalau melatih saya lihat kayaknya lumayan tinggi lah pangkat, karena 2 pelatihnya. Saya tanya, Pak, saya bilang, tahu nggak apa artinya melatih? Nggak usah. Di Masjid Kapal Pontianak, depan Masjid Kapal Pontianak, saya ngomong beliau. Terus beliau bilang gini, enggak. Saya bilang melatih itu, saya bilang bunga yang dipakai orang ke kuburan. Ronce. Bunga yang dipakai orang ke kuburan. Jadi kalau sampai dah 2 melatihnya tuh, kiri kanan 4 berarti kan? Kalau dihitung akumulasi, sini gitu. Pak, bentar lagi mati. Yang tadi bajunya warna apa gitu, Pak, berubah langsung putih jadi bajunya.
awas tak kena undang-undang UU ITE apa namanya? Saya tidak sebut institusinya, cuma sebut bunga melati ya. Ini kisah nyata, saya ketemu orang. Apa yang terjadi? Beliau langsung bilang, saya pengen jadi saksi. Langsung peluk. Saya bilang kalau ada orang jahat di institusi, di mana-mana ada orang jahatnya. Kita kira cuma di institusi A, institusi B aja yang jahat. Dalam masjid ngambil duit kotak amal banyak kok. Kan udah saya bilang lingkungan bukan faktor penentu, lingkungan hanya faktor pendukung. Kau masuk masjid jadi baik banyak, masuk masjid jadi hantu pun banyak. Jangan dikira. Saya pesannya sama semua orang, jangan kira semua orang di Munzalan ini pasti baik semuanya. Enggak. Mana kita tahu isi hati, rambut sama hitam, hati wallahu a'lam. Coba bilang, rambut sama hitam, hati wallahu a'lam. Nanti waktu yang akan menjawab itu. Siapa yang lillah, siapa yang tulus, siapa yang modus. Saya pun diuji juga tiap hari. Dan saya udah bilang, siapa mau gantikan saya? Lingkungan bukan faktor penentu, dia hanya faktor pendukung. Ada orang yang di lingkungan baik tambah baik, ada orang di lingkungan baik jadi hantu, ada orang di lingkungan buruk tambah buruk, ada orang di lingkungan buruk malah tambah baik, ada. Berhentilah menyalahkan keadaan, mulailah menyalahkan kawan-kawan. Ditulis lagi. Apa jadi ayaman yang membuat kita beda sama binatang? Binatang ternak yang disebutkan Allah itu ada sapi, ada kambing. Yang ini yang kita sembelih Juni ini. Saya paksa untuk kurban. Allahumma paksain. Kontennya udah sering-sering. Beli iPhone bisa, beli motor bisa, mau di motor bisa, masa kurban dan tak luangkan waktu setahun sekali Allah minta. Sembelihlah kebinatanganmu. Sembelih binatang-binatang dalam dirimu itu. Ada yang cukup mungkin 3,5 juta, tapi antum punya duit lebih, kenapa tidak berkorban lebih? Bayar 30 juta, bayar 40 juta, satu sapi antum sendiri. Coba latih, sembelih kebinatangan itu. Setan bilang 3,5 juta udah cukup dah, bisa ikut patungan. Tapi antum bilang tidak boleh. Aku harus keluarkan 40 juta nih tahun ini. Aku harus keluarkan 50 juta nih tahun ini. Aku harus keluarkan sekian puluh juta. Kan lucu ya, termasuk jamaah haji kan yang lempar jamarat, bismillah, Allahu Akbar, lempar setan kan. Kata yang di jamarat bilang, setan lempar setan. Assalamualaikum Ustaz, salam kenal. Saya dari Garut, saya suka ceramah Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Bantu saya dengan mengucapkan kalimat Masya Allah, tabarakallah. Ingat tadi saya bilang al-ain, mata jahat itu kena karena dua hal. Satu, terlalu benci. Yang kedua, terlalu kagum. Antum jangan kagum sama saya. Bantu saya dengan Masya Allah, tabarakallah. Hari Senin nih, hari hitam putih pokoknya. Sengaja saya pilih jam tuh yang strapnya warna putih juga, ingatkan. SNS, setan melempar setan. Pulang haji tambah baik, ada. Pulang haji tambah hancur, ada. Itu tengok ya. Pulang umroh tambah baik, ada. Pulang umroh tambah perak, ada juga. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau antum pengen doakan saya, sering-sering nyebut Masya Allah, tabarakallah. Jadi berkurban ini intinya apa ya man? Menyembelih kebinatangan dalam diri kita. Ada binatang nafsu biologis, ada nafsu makan, ada nafsu kebanggaan, nafsu pride, pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dihormati, pengen duduk depan, pengen di-mention. Itu binatang. Binatang apa? Sembelih, buang, tumpahkan darahnya. Idul Adha ini. Paham? Enggak pernah kurban sih. Makanya binatang yang masih ada.
Udah daging lembut-lembut ini, nggak bisa dikonten, ini luar biasa kita nih. Siapa yang kurban tahun ini? Berapa orang? Sudah kurban? Siap? Nah, sembelih kebinatanganmu. Latih. Pak Ustadz, kurban dulu atau bayar utang dulu? Dua-duanya. Kalau sama saya tidak ada mazhab atau. Salah nanya tuh. Nah, cari ustadz yang lain yang bisa jawab pakai atau. Kalau sama saya tidak ada atau. Kalau antum sama saya dan bayar utang dan kurban. Masih ada waktu. Berapa dah update terbaru? Mana ketumbar? Udah hamil berapa ini? Berapa? 40 kambing, 3 sapi. Yang nonton 500 lebih. Ada orangnya enggak nih? Di mana kita kurban? Left. Sinyal hilang, Ustaz. Ayo, kurban di Solo 1,8 juta sudah dapat kambing. Pastikan itu kambing ya, bukan kucing Anggora. Cemana yang cara menyembelih kebinatangan dalam diri? Lihat apa yang biasa kau belanjakan, ya kan? Berbanding lurus enggak dengan kurbanmu? Kau bisa mampu beli motor harga puluh-puluh juta, maka rasa-rasanya aneh kalau kau dapat berjuang untuk kambing atau sapi yang juga puluhan juta. Jadi bismillah kami kurban Ustaz tahun ini. Oke, mantap. Apa bedanya kurban bahagia dengan kurban double pahala ya man? Kalau kurban double pahala disalurkannya kepada anak yatim, penghafal Quran, fisabilillah dan mustahik produktif. Itu kurban double pahala. Yang mengadakan adalah Baitul Mal Munzalah Indonesia. Kalau kurban bahagia apa ya man? Kurban bahagia itu programnya Indonesia Mustahik Miskin. Siapa? Beda mustahiknya, beda penerima manfaatnya. Guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid dan penjaga kuburan. Ada 800 orang. Kenapa kok mereka jadi prioritas tahun ini? Berapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini? Karena ternyata selama ini para guru ngaji kampung tidak dapat daging. Kenapa? Satu, mereka tak pernah ikut ngantri di masjid, tidak mau minta-minta. Dan pengurus masjid nganggap mereka sudah mampu, sudah kaya, jadi tak dikasih. Yang suka minta-minta itu biasanya yang pakai gelang emas, yang motornya masih nyicil. Tak daging lah pak, ada kupon ke pak, tak daging pak, tak daging pak. Kami Islam tak pak, kami Islam enggak. Sholat tak ada. Azan zuhur tuh berkumandang tuh. Sholat dulu bu, tak ada, kami di luar ya pak, nunggu sini, nunggu daging nih katanya. Kami ini Islam pak, Islam pak. Pajo ngasih orang kayak gitu. Paham tuh? Oi, paham tak? Tidak ada kupon di Masjid Kapal Munzalah. Tak ada, tidak akan kita kasih orang-orang begitu. Kami sudah data semuanya yang akan terima. Makanya di Masjid Kapal Munzalah, antum mau kurban dimanapun terserah tuh. Tapi di Masjid Kapal Munzalah kita beda cara treatmentnya, beda cara nyembelihnya, beda cara bagikan dagingnya, beda orang-orang yang menerima manfaatnya. Kita pastikan yang menerima daging ini orang yang mau diajak taat untuk nyembah Allah. Maka daging yang antum kurbankan itu dimakan sama orang yang sholat. Itu kenapa ada kurban double pahala, itu kenapa ada kurban bahagia. Paham? Terserah antum mau kurban di mana, terserah. Tapi kalau antum tanya, kenapa harus di Munzalah Ustaz? Kenapa kurbannya kok double pahala atau kurban bahagia? Karena kami pengen memberikan daging kurban ini dari orang baik ini kepada orang yang taat. Orang-orang yang nyembah Allah, orang-orang yang belinang air matanya mengingat dosa, belinang air matanya mikirkan umat. Masuk-masuk hutan di pedalaman ngajar ngaji, guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah itu nangis belinang air mata. Ini umat Nabi Muhammad, kalau saya tidak ngajar ngaji mereka tidak kenal sama Allah. Nah itu yang kita pilih dan kita kasih daging.
Paham? Jelas? Yang antu belau tuh. Tak kupon lah Pak. Kami Islam Pak. Paham? Ngerti tak kita nih? Strict. Beli rokok bisa, ya kan? Kurban tak bisa, tak sampai otak saya mikirkan. Guru saya bilang, memang mereka tak punya otak. Oh iya, betul juga. Sembelih kebinatanganmu. Masa tak dapat kita konten nih? Potong videonya, naikkan lagi jangan bulan hari. Mumpung masih ada waktu. Nanti dah masuk kuburan baru nak sedekah. Dah mati yang sedekah almarhum semuanya. Almarhum. Banyak orang mati sedekah. Sembelih kebinatanganmu. Dengan kita menyembelih kebinatangan kita, teman-teman, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa kurban dengan kurban yang terbaik. Amin Allahumma amin. Nanti hidup yang ini. Hidup yang ini. Langsung on ini. Langsung on Furqannya. Langsung antum bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Langsung antum nampak. Oh, makanya begitu antum mau nyembelih itu, antum berdoa sama Allah, ya Allah, terima taubat saya ya Allah, terima kurban hamba ini ya Allah. Karena Habil dan Qabil itu dua-duanya ngasih binatang kurban juga. Yang satu diterima Allah, yang satu tidak. Berdoa kita mudah-mudahan ini jadi kurban kita terbaik di hadapan Allah. Saya baru mempunyai 1 ekor kambing, Ustaz. Alhamdulillah ya. Usahakan. Buang kebinatangan dalam diri itu. Inilah dia esensi kurban itu. Kenapa hewan ternak yang diperintahkan Allah? Kambing. Mana yang lebih aula, Ustaz? Kambing atau sapi? Memang dalam hadisnya kambing. Tapi kurban sapi boleh, Ustaz? Boleh. Yang tidak boleh itu ayam. Kaldu ayam. Kaldu ayam itu pasangannya pakai telur. Makannya panas-panas. Bujang, masih jomblo, belum nikah, sudah kurban. Mantap. Keren. Langsung dapat jodoh tuh. Ngomong sama istri yang tahun depan belum tentu kita hidup. Nih dengar, Ustadz, emak-emak yang ngantri daging di beberapa masjid sampai kulkas penuh, harus gimana nasihatnya? Pakai kain kafan. Mereka tidak pernah dengar mulutmu, tidak akan kedengaran nasihat kayak gini, tidak bisa. Nanti ketika kain kafan bungkus mereka, baru mereka tobat. Itulah kenapa Masjid Kapal Munzalan tidak ada bikin kupon. Karena penerima manfaatnya sudah ada, sudah dicatat. Clear? Jelas tak? Jadi ngapain kita kurban? Menyembelih kebinatangan dalam diri kita. Apa kebinatangan itu? Nafsu biologis, nafsu makan, nafsu kebanggaan. Yang seks itu nafsu kenikmatan, perut nafsu makan, pride, dada, nafsu kebanggaan. 3 ini berputar. Sembelih kebinatanganmu. Ada sifat binatang dalam diri kita semua.